Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya menyapa Ibu, Bapak sekalian dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati Anda sekalian. Semoga Bapak Ibu yang mendengarkan live now ini diberkati, dipulihkan, dan diberikan berkat yang lebih baik terus menghidupi keluarga kita. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya mau sampaikan versi yang saya mampu. Saya sampaikan benih itu adalah firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Baik kita melihat yang pertama, kiranya renungan ini meskipun sederhana oleh pertolongan Roh Kudus bisa menggugah setiap kita menjadi baik dan lebih baik, terus memacu yang sungguh-sungguh dahsyat dari Tuhan. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 dan 11. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Yesus Kristus sebagai saudara terkasih. Ada tertulis Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Inilah sabda firman Tuhan yang terambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Saya bacakan dan Bapak Ibu renungkan di dalam hati Bapak Ibu. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah duri, dan sama itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapakah mempunyai telinga untuk mendengar? Hendaklah ia mendengar." Makanya kita lakukanlah kuping kita itu dengar-dengaran firman Tuhan agar kita semakin dipulihkan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Kata murid-muridnya. Kita pun bertanya juga seperti itu. Lalu Tuhan menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikannya dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah yang akan kita bahas sedikit, yang mana seperti saya tidak ada lagi alasan untuk saya tidak percaya, sedangkan surga saja sudah dimimpikan terhadap saya, dan saya sudah diurapi dengan bungkusan gelombang sinar kemuliaannya itu 2 kali. Bahkan setan itu pun sudah ditunjukkan sama saya, walaupun saya tidak melihat, tapi saya sudah nyata atau sudah dimimpikan terhadap saya bahwasannya Tuhan itu ada, dan saya sudah tahu iblis itu tidak tunjukkan itu kerjanya apa. Saya sudah tahu untuk itu. Saya tidak ada lagi alasan untuk berleha-leha. Saya terus berpacu untuk maju terus untuk memuliakan nama Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan adalah Allah yang esa, Allah yang dahsyat, Allah yang maha rahim, Allah yang maha kuasa, pencipta kita. Ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang saya cintai, yang kagumi, semoga Bapak Ibu dalam melihat atau tayang ulang, karena firman ini
tidak memandang waktu dan tempat. Firman ini sama dari dulu sampai sekarang. Dan apa yang saya perkatakan itu Tuhan sudah urapi, bahkan terus Tuhan urapi agar banyak jiwa terselamatkan dan orang semakin dapat datang kepada Tuhan semakin lebih banyak agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang Maha Rahim, terus kita permuliakan dalam hidup kita. Firman-firman ini akan mengingatkan kita terlepas daripada sekarang ini, di zaman ini. Saya sampaikan firman ini tanggal 14 ya, hari itu hari Jumat tanggal 14 Februari 2025. Hari ini adalah tanggal 14 Februari 2025. Di bulan ini saya lahir, yaitu di bulan Februari ini tanggal 5 bulan 2. Ini udah mulai mau akhir pertengahan bulan lah. Segala macam yang menghiasi mensos sekarang ini kita tahu, diantaranya hiruk pikuk tentang tabur menabur dan macam-macam seperti itu. Ya, kita tahu, kita sapa dulu di di publik ini, di zaman now ini, di bad mood, menunjukkan perasaan sedang baik-baik saja. Baper itu adalah singkatan dari bawa perasaan. Bapak Ibu terkasih, saya akan lanjutkan pada saat ini, yaitu lalu kalau bicara soal benih selalu diingatkan atau dikaitkan dengan uang mamon dan sebagainya. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa sebetulnya yang kalau bicara soal benih itu tertabur itu juga akan kita baca dalam kita aminkan. Kita baca dan kita aminkan. Tidak selalu harus mengarahkan kepada mamon, uang taburan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu tolong perhatikan bahwa benih yang dimaksud sebetulnya itu adalah firman Tuhan sendiri, Bapak Ibu terkasih. Nah, tentu kita bersyukur sekali kalau setiap pagi, setiap hari, bahkan setiap detik bisa ditaburi benih firman Tuhan. Maka benih itu akan tumbuh dan nanti kita sampai di pelataran Tuhan bersukacita, bergembira dia. Di luar sana masih banyak orang butuh benih itu, firman Tuhan. Saudara dan saya, penuai akhir zaman ini, jangan lagi kecewa, jangan lagi yang tidak yang Tuhan kehendaki yang kita lakukan. Banyak orang diurapi berbicara firman. Ada yang disekolahkan tinggi-tinggi, diberkati Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan. Ada yang seperti saya ini bukan anak sekolahan, yang dari rendah Tuhan angkat bisa menyampaikan firman ini bukan karena gagah saya, tapi karena Tuhan memang mengangkat saya dari yang kecil ini, dari kasih ini, yang dari tidak apa-apa ini diangkat Tuhan menyampaikan firman-Nya agar banyak jiwa terselamatkan. Dari yang kepercayaan saya kepada Tuhan, saya dipulihkan, saya diberkati, dan bahkan omongan saya diurapi Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang mau mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Karena itulah Tuhan memakai orang yang diremehkan, yang dihujat, yang disepelekan, yang dianggap yang bukan-bukanlah. Tuhan mengangkatnya. Aku sudah merasakannya, bahkan berkat-berkat berlimpah kepada saya. Itulah yang terjadi. Jadi bahwa saya mungkin bukan sepintar mereka semuanya, karena mereka punya kemampuan dalam menyampaikan firman secara sistematik. Secara sistematik membuat dunia terpana melihat Injil itu sebagai kitab yang dibacakan dan menjadi berkat bagi jutaan orang dimanapun mereka berada. Apresiasi buat semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berkati, Tuhan sekolahkan, Tuhan bimbing terus mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah yang kita sudah saya sampaikan remah-remah sedikit
Jadi benih itu harus ditaburi oleh penabur dan benih itu sudah dikasih kepada penabur. Saya mau tanya ibu, bapak, ibu sekalian yang menyaksikan ini, apakah saudara sudah tahu artinya penabur-penabur itu? Dan saya juga mau tanya ini, saudara meskipun sudah tahu ini siapakah yang penabur-penabur itu, saudara dan saya, itulah yang terjadi pada saat ini di dalam rema akhir zaman ini. Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti alias bahasa kekinian gagal paham. Itulah yang terjadi. Itu saya sudah menyampaikan firman Tuhan dan rema-remanya dan kita berdoa. Bapa, saya sudah menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Karena Tuhanlah yang selalu menuntun, membimbing kami untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Bila kami lemah, Tuhan kuatkan. Bila kami sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuh, tahir. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sakit, sembuh, pulih, tahir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saya sudah menyampaikan yaitu arahan Roh Kudus dan saya sudah menyampaikan doa kepada mereka, yaitu mereka akan ditahirkan, mereka akan dijambukan. Bapa yang baik, dan saya mohon berkat dari Bapa di sorga buat kami yang menyaksikan ini nanti atau tayang ulang, kiranya mereka diberkati, rezeki mereka berlimpah dan dijauhkan dari mara bahaya. Kami terima berkat dari Bapa di sorga untuk hidup kami, hidup keluarga kami, agar kami semakin dipulihkan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami terima berkat pengampunan dari Tuhan, kami terima berkat kesehatan, keselamatan dari Tuhan. Kami menjalani kehidupan ini menjadi baik dan baik terus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, firman Tuhan sudah saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.